Terima kasih banyak Romo Handoko atas pewartaannya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maringka dari PDPKK Satora, Gereja Santo Thomas Rasul Paroki Bojong Indah. Terima kasih kepada keluarga besar, sahabat komunitas rohani, dan para sahabat lainnya, termasuk tim PDPKK Satora, terutama kepada Ibu Lili Herlina selaku koordinator, atas dukungan doa yang tulus dan tak henti serta kasih yang besar yang memberikan kekuatan selama saya sakit dari Juni 2020 sampai saat ini. Di mana Tuhan izinkan saya mengalami banyak pergumulan sakit penyakit, dan Tuhan telah nyatakan kuasa-Nya yang luar biasa kepada saya, serta izinkan saya mengalami mukjizat-Nya yang ajaib. Bukan hanya mukjizat kesembuhan jasmani, tapi juga mukjizat rohani, pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, hubungan, pekerjaan, studi, pelayanan, dan tujuan hidup. Selama saya sakit 11 bulan terakhir ini, saya mengalami nyeri dan kesakitan di seluruh tubuh setiap hari karena sakit multiple autoimun yang menyebabkan peradangan di berbagai organ dalam, seperti paru, jantung, sendi, lambung, usus, kulit, kelenjar air mata, kelenjar air liur, lidah, dan sampai yang baru-baru ini ada tumor di dekat otak kecil. Saya mengalami sulit bernafas sampai harus memakai oksigen setiap harinya, di mana sempat hampir fatal 2 kali. Puji Tuhan sekarang sudah lepas oksigen dan peradangan dalam tubuh berkurang jauh. Setiap hari saya sempat sulit makan. Puji Tuhan sekarang sudah bisa makan 1,5 sampai 2 piring sehari. Tubuh yang terus merasa kelelahan dan tak bertenaga. Konsumsi obat golongan kemo oral setiap minggu, obat golongan steroid setiap hari, baik oral maupun inhaler, obat-obat peradangan lainnya, dan painkiller. Puji Tuhan pada Maret 2021, obat golongan kemo oral sudah bisa di-stop dokter, dan mulai April 2021, obat golongan steroid sudah seminggu 3 kali. Lalu inhaler steroid dan painkiller sudah lama tidak konsumsi. Melakukan diet ketat, gluten free, dan diet ketat golongan darah. Sampai kadang bingung, bisa makan apa? Karena banyak sekali pantangan. Rambut rontok, berat badan turun lumayan banyak, dan berkurangnya massa otot. Dalam hal ini, saya terus percaya dengan iman, bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan bertindak, dan Tuhan akan mendengarkan, serta mengabulkan semua doa pada waktunya yang tepat, pada saatnya yang indah, dan dengan caranya yang ajaib. Saya memilih untuk terus bersyukur, bersuka cita, berserah, berharap, sabar, setia, dan percaya sampai mukjizat Tuhan terjadi. Walau kadang hal tersebut rasanya sulit dan berat untuk dilakukan. Setiap saat saya imani terus bahwa dengan bilur-bilurnya saya telah disembuhkan dan saya telah menerimanya. Walau saat itu saya tidak tahu kapan akan memperoleh jawaban doa, dan saya belum mengalami kesembuhan. Saya milik Tuhan yang berharga. Tuhan sayang saya, dan sayangnya tersebut juga dinyatakannya melalui orang-orang di sekeliling saya. Tuhan pasti pelihara saya, dan dengar seruan saya, suami, anak, keluarga besar, dan para sahabat. Saya percaya kuasa dan kasih Allah tak terbatas, serta lebih besar dari segala penderitaan, beban pergumulan, dan sakit penyakit saya. Setiap hari saya dengan suami dan anak tak henti berdoa novena mukjizat kesembuhan, doa rosario, doa kuasa pedang firman, membaca firman Allah dan mengimaninya, mendengarkan renungan rohani dan lagu rohani, bernyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan dengan iringan gitar oleh anak saya, misa harian dan mingguan, ikut doa penyembuhan secara live streaming dengan tetap menjalankan pengobatan yang ketat, obat dokter rutin, meditasi latihan pernafasan rutin. Beberapa hari sekali berobat ke dokter. Kadang bisa 2-3 dokter dalam sehari. Melakukan USG, gastroskopi, kolonoskopi, MRI, MRA, MRV, dan CT scan. Lalu beberapa kali dalam sebulan melakukan pemeriksaan darah, sampai pembuluh darah sempat kesulitan mengeluarkan darah,
karena pembuluh darah alami trauma. Saya imani terus atas semua yang harus saya jalani, dan minta belas kasihan Tuhan, agar mujizatnya boleh terjadi kepada saya. Saya mohon Roh Kudus tambahkan iman saya, suami, anak. Roh Kudus kuatkan kami, teguhkan pengharapan kami, dan penuhi kami dengan kasih Tuhan, sehingga saya dimampukan untuk tetap bisa mengurus suami, anak, keluarga dengan baik, diberikan kesehatan yang baik, panjang umur, bekerja dengan baik, melayani dengan baik, selalu ada kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita dalam keluarga. Tuhan izinkan semua proses ini saya alami, dan saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang sangat indah untuk saya dan keluarga saya. Biarlah Tuhan pakai kami untuk kemuliaan namanya. Bahkan ada beberapa hal dari Tuhan yang sudah terjadi saat proses ini masih berlangsung. Jadi saya katakan siap pada Tuhan untuk dipakai sesuai dengan rencananya dalam hidup saya dan keluarga saya. Saat ini Tuhan izinkan saya alami banyak peperangan. Dan saya percaya semua ini tidak akan melampaui kekuatan saya. Dan saya akan alami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Serta hidup saya dan keluarga saya akan dipulihkan untuk menjadi lebih baik lagi. Sebab tidak akan ada kemenangan tanpa melalui suatu peperangan. Kasih Tuhan menopang saya dan keluarga saya. Kasih-Nya menyelamatkan kami. Tuhan yang pimpin langkah kami, sebab Dialah satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang hidup. Sang Juru Selamat, Allah yang kami percayai, andalan kami, perlindungan kami, penghibur kami, penolong kami di waktu kesesakan, penyembuh kami yang ajaib, dan tabib yang ilahi. Janji Tuhan ya dan amin bagi kami. Rancangannya dan jalannya adalah yang terbaik, yang terindah dan penuh damai sejahtera. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan akan cukupkan semua kebutuhan yang kami perlukan. Namun saya tetap harus bekerja sama dengan Tuhan atas janji ya dan amin tersebut, dengan terus bersyukur dan bersukacita. Tetap sabar dalam pengobatan, tetap setia menjalani semua dengan tulus tanpa bersungut-sungut. Tetap berserah padanya, terus berdoa, dan yang terpenting tetap percaya walau belum melihat. Tuhan akan segarkan dan pulihkan semua organ tubuh saya, serta mengganti organ tubuh yang rusak dengan organ tubuh yang baru. Saya imani agar terjadilah pada kami menurut kehendak Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dan kerajaannya semakin nyata dalam hidup kami. Semua akan baik pada akhirnya, karena Tuhan yang pegang kendali dan mengatur semua bagi kami dengan sempurna. Selama Tuhan beserta kami, mujizat pasti terjadi, dan kami akan mengalami janji Allah. Tuhan izinkan saya mengalami berbagai mujizat-Nya yang ajaib selama saya sakit 11 bulan terakhir. Dan ini menjadi kesaksian iman saya. Kiranya perbuatan ajaib Tuhan boleh semakin dinyatakan kepada banyak orang. Dan mujizat-Nya boleh dialami semua orang yang percaya agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yang pertama, seluruh sendi lengan saya nyeri berat pada Oktober 2020 karena efek dari autoimun. Setelah doa penyembuhan secara live streaming, nyeri langsung hilang saat itu juga. Yang kedua, tahun 2020 pada leher bagian tengah, ada benjolan yang semakin membesar. Pada Januari 2021, setelah doa penyembuhan secara live streaming, benjolan kempes saat itu juga. Ketiga, pada CT scan di Desember 2020, ada peradangan di area paru. Namun pada CT scan kedua, di April 2021, hasilnya adalah area paru normal. Keempat, bulan Februari 2021, ada peradangan di area jantung. Lalu dokter jantung lakukan USG. Ternyata malah ditemukan ada massa di katup jantung. Dokter minta agar 1 bulan kemudian, yaitu di Maret 2021, saya lakukan USG kembali. Dan akan dilakukan oleh dokter USG khusus jantung. Di mana pada USG kedua tersebut, hasilnya adalah massa di katup jantung tidak ditemukan. Lalu hal yang lainnya adalah peradangan di area jantung juga berkurang jauh. Kelima, hasil laboratorium pada Maret dan April 2021 menunjukkan peradangan yang cukup tinggi di area usus, sehingga saya harus lakukan gastroskopi dan kolonoskopi.
Saat proses dilakukan, hasilnya adalah usus bersih. Dokter sempat bilang, sepertinya radang di usus kamu sembuh sendiri. Yang keenam, telinga kanan berdenging terus secara kencang setiap harinya selama berminggu-minggu di April 2021. Setelah doa penyembuhan secara live streaming, dengingnya hilang saat itu juga. Yang ketujuh, pada 27 April 2021, saya lakukan MRI, MRA, MRV pada otak, dan hasilnya terdiagnosa ada tumor di dekat otak kecil, yaitu di antara syaraf 7 dan 8. Dokter syaraf dan dokter khusus bedah syaraf minta agar 1 minggu berikutnya, yaitu 4 Mei 2021, saya lakukan MRI kontras untuk pastikan bentuk, letak, ukuran, apakah tumbuh dari dalam atau luar syaraf, serta untuk membahas tindakan operasi, pengangkatan, dan resikonya. Hasil MRI kontras di 4 Mei 2021 adalah tumor tidak ditemukan. Yang ada adalah bekas seperti luka dan bekas pembengkakan. Dokter radiologi pada diagnosanya menyebutkan adanya bekas luka dan bekas pembengkakan. Ini menjadi suatu tanda tanya. Dokter khusus bedah syaraf tanya saya, apakah saya ada berobat alternatif atau herbal? Sebab tumor tidak ditemukan. Saya bilang, tidak ada berobat alternatif atau herbal. Yang ada adalah hanya doa yang dilakukan secara pribadi, keluarga besar, para sahabat, komunitas rohani, misa dan penyembuhan secara live streaming, obat dokter, dan meditasi latihan pernafasan. Dokter khusus bedah syaraf bilang, kalau sudah ada campur tangan dari yang di atas, dia tidak bisa komentar apa-apa. Dan minta saya untuk bersyukur ucap terima kasih pada Tuhan atas keajaibannya. Saya dan keluarga percaya bahwa tangan Tuhanlah yang sudah angkat tumor tersebut dengan ajaib dan meninggalkan bekas luka dan bekas pembengkakan sebagai bukti bahwa Tuhanlah yang telah lakukan perkara yang besar bagi saya. Dan Tuhanlah yang selesaikan seluruh perkara yang saya alami dengan kuasa-Nya yang ajaib. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Marilah kita terus saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling mendukung. Terus berdoa dan percaya sampai mujizat Tuhan nyata. Karena di dalam setiap doa, ada kuasa Tuhan yang tak terbatas untuk melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.